Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari kedua dari bulan Ramadan dan kita senantiasa semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita selama dalam bulan Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam episode ketiga dari video yang saya tampilkan pada hari ini, saya ingin menjelaskan pengertian amal, macam-macam amal, dan lapangan amal. Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan amal? Amal yaitu setiap usaha, setiap upaya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia maupun yang berkaitan dengan urusan akhirat. Itu amal. Jadi kalau saudara mengatakan saya beramal, itu pasti berkaitan dengan usaha, perbuatan yang saudara lakukan. Apakah perbuatan itu berkaitan dengan urusan dunia atau berkaitan dengan urusan akhirat? Dua-duanya bisa. Karena itu maka segala yang dilakukan oleh seseorang disebut amal. Apakah itu untuk dunianya maupun untuk akhirat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa amal dunia dan amal akhirat yang kita lakukan itu bisa terbagi atas dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut amalun sholihun. Yang kedua, amalun fasidun. Kenapa saya istilahkan dengan amalun sholihun, amalun fasidun? Itu ada dalam hadis Nabi yang disebutkan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa tentang fungsi hati. Hati itu kata Nabi, iza saluha al-qalbu, apabila hati itu baik, saluha al-jasadu kulluh, maka badan itu seluruhnya baik. Kemudian kata Nabi, wa ija fasadal qalbu fasadal jasadu kulluh, apabila hati itu rusak, maka badan juga itu rusak. Nah, ini karena itu maka amal yang dilakukan oleh seseorang bisa amalun sholihun, bisa amalun fasidun. Amalun sholihun itu adalah segala amal yang menimbulkan kebaikan. Kalau saudara melakukan sesuatu perbuatan itu menimbulkan kebaikan, itu pasti disebut amalun sholih. Kebaikan untuk siapa? Bisa kebaikan itu untuk diri saudara, kebaikan itu untuk istri saudara,
kebaikan itu untuk anak saudara, kebaikan itu untuk orang tua saudara, atau kebaikan itu untuk Allah, atau bahkan kebaikan untuk alam lingkungan saudara di mana hidup. Itu amalun soleh. Jadi amal soleh adalah amal yang menimbulkan kebaikan bagi semuanya, bagi diri saudara, bagi orang lain, bagi lingkungan, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cirinya. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu yang baik, pasti itu melahirkan kebaikan. Karena itulah agama memerintahkan wa amilus solihati, beramallah dengan amal-amal yang soleh, kan amal soleh melahirkan kebaikan. Nah, sekarang amalun fasidun. Amalun fasidun itu adalah amal yang rusak atau amal yang buruk. Nah, amalan yang buruk itu adalah amalan yang menimbulkan keburukan bagi diri saudara, bagi istri saudara, bagi anak saudara, bagi orang tua saudara, bagi saudara-saudara kandung saudara, atau bagi siapapun, dan bahkan bagi lingkungan. Karena itu amalun fasidun adalah amal yang merusak. Amal soleh adalah amal yang baik atau amal yang memperbaiki. Bagaimana cara kita menentukan amal soleh, amal fasid ini? Nah, inilah yang kita perlu kajian lebih dalam. Karena apa? Amal soleh itu ada penggarisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal fasid itu juga ada penggarisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada penggarisannya. Disitulah sebenarnya letaknya perlu kita mencari ilmu. Disitulah perlunya kita mengikuti pengajian-pengajian yang benar. Disitulah perlu kita membaca dan belajar sungguh-sungguh untuk mengenal mana amalun solihun itu, mana amalun fasidun. Orang yang bertambah banyak ilmunya pasti lebih banyak dia kenal mana amalan yang soleh, mana amalan yang fasid. Kalau orang tidak mau belajar, maka tidak akan banyak dia tahu mana amal soleh, mana amal fasid. Ya boleh jadi amal fasid itu dia katakan amal soleh, atau mungkin bagi dia kabur tentang jenis amal itu. Nah, ini dari sisi pembagian amal. Yang ketiga adalah lapangan amal. Yang saya maksud lapangan amal itu adalah amal itu berada di mana kita melakukannya itu. Saya melihatnya ada beberapa lapangan amal manusia, di mana manusia bisa berbuat di dalam lapangan itu. Atau katakan lebih sederhana, fasilitas amal itu ada beberapa fasilitas amal. Artinya fasilitas itu bisa kita gunakan untuk melakukan amal. Saya berikan uraian yang pertama, saya sebutkan yang pertama adalah amalun badaniyun. Jadi amalun badaniyun itu adalah amal yang dilakukan dengan anggota badan. Misalnya saudara melakukan sholat. Saudara berdiri ketika melaksanakan sholat, itu amalun badaniyun. Ketika saudara ruku, nah itu amalun badaniyun. Ketika saudara sujud, itu amalun badaniyun. Ketika saudara duduk tasyahud, itu amalun badaniyun. Nah, sholat yang kita lakukan itu adalah kumpulan dari beberapa
lapangan amal atau dengan fasilitas amal. Salah satunya adalah dengan badan. Badan digunakan untuk beribadah atau beramal. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut amalun lisaniyun. Amalun lisaniyun itu adalah amal yang dilakukan melalui lidah. Kalau saudara berzikir secara jahri, secara keras-keras, misalnya saudara membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, saudara sudah melakukan amal soleh, tetapi dengan menggunakan lidah. Disebut amalun lisaniyun. Nah, amalun lisaniyun itu dalam kaitan dengan saudara misalnya lagi membaca Al-Quran. Saudara membaca Al-Quran dengan menggunakan lidah saudara. Kemudian yang ketiga disebut amalun qalbiyun. Jadi amal qalbi yaitu amalan yang dilakukan oleh hati. Ketika saudara misalnya berzikirnya tidak bersuara, tapi zikirnya ada dalam hati, yang dikenali dalam istilah para sufi itu zikir sirri, nah itu saudara sudah melakukan amal soleh. Jadi amal badani yang saudara lakukan itu adalah amal soleh. Amal lisani yang saudara lakukan itu bisa amal soleh. Kemudian amal qalbi itu amal soleh. Apakah tidak mungkin seseorang melakukan amal fasid dengan badannya? Oh, banyak. Kalau dia mencopet, tangannya digunakannya untuk beramal yang seperti itu, maka dia amalun fasid. Apakah tidak mungkin seseorang beramal fasid dengan lidahnya? Bisa. Kalau dia bercerita aib orang lain, kalau dia berbohong, nah itu. Kemudian amalul qalbi, mungkinkah dengan amal qalbi itu seseorang melakukan amal fasid? Bisa. Kalau dia berniat melakukan perbuatan jahat, itu dia sudah melakukan amal fasid. Nah, di sini letaknya amal itu lapangannya bisa beda, kemudian fasilitas yang digunakan bisa banyak. Terserah saudara, terserah kita mau menggunakan fasilitas yang mana. Semua dilakukan. Nah, itulah di dalam sholat itu termasuk ibadah yang lengkap. Karena apa? Menggunakan badan, menggunakan lidah, menggunakan hati. Nah, ini dulu saya kira pada hari ini kuliah kita. Ini kuliah kita ini sederhana saja istilahnya, jadi tidak perlu yang susah-susah. Biar gampang difahami, biar gampang dimengerti. Nah, ini yang perlu yang seperti ini. Karena itu maka amal adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang baik untuk dunia maupun akhirat. Amal itu terbagi dua, amalun salih untuk kebaikan, amalun fasid, amal yang buruk. Amal yang saleh menimbulkan kebaikan untuk semuanya, amalun fasidun menimbulkan keburukan bagi semuanya. Fasilitas atau lapangan amal bisa melalui badan, bisa melalui lidah, bisa melalui hati. Sekira sekian untuk hari ini mengisi puasa Ramadan kita pada hari kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan, kekuatan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.